Kecamatan Bukit Bestari, dan Bapak Dias Agung Saputra selaku Kasih Transkip di Kecamatan Bukit Bestari. Nah, pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada bapak-bapak di sini dalam rangka menjelang bagaimana sih persiapan pemilu di daerah Kecamatan Bukit Bestari. Kecamatan Bukit Bestari sudah sejauh mana Pak perkembangannya? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa adik ini tadi? Tidak. Ya, kepada adik Linda kami ucapkan terima kasih. Selamat datang di Kecamatan Bukit Bestari. Dan untuk mengenai pertanyaan yang Linda tadi tentang persiapan di kecamatan, kami di kecamatan itu sudah bekerja mulai terbentuknya PPK dan PPS di kelurahan, begitu juga dengan Panwascam di kecamatan. Hambatan apa aja Pak yang sudah dihadapi Kecamatan Bukit Bestari untuk menjelang persiapan pemilu ini? Baik, kalau untuk hambatan secara umum saya kira belum begitu kelihatan ya. Hanya masalahnya kalau di masyarakat atau di wilayah kami itu mungkin hambatan paling tidak hanya baliho-baliho yang belum tertata rapi. Nah, maklum ini kontestan pemilu sudah mulai melaksanakan sosialisasi, yang mungkin masih ada terdapat beberapa yang sedikit menyimpang dari aturan, tapi ya memang tujuan mereka itu untuk mensosialisasi, barangkali ada terganggu dengan ketertiban dan keindahan gitu, dan itu juga sudah kami tertibkan dengan bekerjasama KPU, Bawaslu dan juga para partai kontestan pemilu. Kecamatan Bukit Bestari ini sudah melakukan program apa Pak untuk menarik simpati masyarakat untuk memilih nanti? Ya, kami melalui BPK juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, karena itu yang penting kita harus, dan kami salah satunya yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik ya, untuk meningkatkan pemilih suara. Jadi salah satunya juga BPK sudah melaksanakan sampai ke tingkat, mungkin sampai masuk ke kampus-kampus. Untuk sistem pemilu di tahun 2024 ini apakah ada kesamaan atau perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Kalau sistem saya kira tidak terlalu berbeda, hanya saja kita ketahui bersama di tahun 2024 ini pemilu ini akan dilaksanakan secara serentak. Jadi untuk tahap pertama itu nanti di Februari itu kita akan melaksanakan pemilu DPRD Kota Tanjung dan provinsi, dan DPR RI dan DPD ikut dengan pemilihan presiden. Jadi mungkin perbedaannya dari tahun sebelumnya ya, ini karena ini pemilihan serentak itu ya. Baik Pak, untuk data caleg kota di Kecamatan Bukit Bestari sendiri bagaimana? Untuk data caleg tadi jumlahnya berapa Des? Katanya ada Ini perlu dijumlahkan, jadi ya, ada 16 partai politik. jadi ya, 16 partai politik itu terdiri dari Daftar calon tetap anggota DPRD Kota Tanjung Pinang daerah pemilihan 4 terdiri atas Partai Perindo 7 caleg, Partai Umat 4, PSI 6, Nasdem 7, Partai Buruh 2 caleg, PKS 7, Hanura 7, Partai Demokrat 7, P3 7 caleg, PDI 7, PAN 7, dan Gelora 5. Gerindra 7 caleg, Golkar 7, PKB 7, dan PBB 1 caleg. Terkait persiapan menjelang pemilu untuk sistem keamanannya ini gimana Pak? Apakah sudah siap atau belum? baik untuk sistem keamanan mungkin dapat dijelaskan dengan Pak Kasih Transkip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekjen yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Baik, untuk Adik Linda ya. Untuk keamanan kami sudah menyiapkan linmas di masing-masing kecamatan kelurahan. Untuk linmas di kantor camat ini itu berjumlah 10 orang, dan linmas masing-masing di kantor kelurahan itu berjumlah 5 orang, serta linmas di TPS yang ada 157 tadi. Itu masing-masing linmas per TPS
itu berjumlah 2 orang. Jadi insya Allah untuk keamanan sudah kami siapkan orang-orangnya. Nantinya tinggal mengikuti tahap-tahap seperti bimbingan teknis untuk menghadapi pemilu 2024 nantinya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, harapannya untuk pemilu 2024. Ya, harapan tentunya kita dapat melaksanakan pemilu itu dengan sukses, tertib, aman, lancar, dan juga tingkat partisipasi pemilih itu tinggi, ya, jadi sehingga terciptanya demokrasi yang benar-benar dapat melahirkan keputusan ataupun pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang nantinya juga dapat manfaatnya bagi masyarakat. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya pada hari ini. Saya Dinda Rolisty selaku pewawancara mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadania. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Debbie Nadia Fianka, jabatannya sebagai Sekretaris Kelurahan Tanjung Ayu Satu. Sejauh mana sih Bu persiapan pemilu di Kelurahan Tanjung Ayu Sakti ini? Persiapannya secara teknis kita sedang melakukan pemilihan ketua TPS, di mana TPS itu tempat pemilihan suaranya. Nah, setelah pemilihan ketua ini maka kita akan langsung pada tahap pemilu. Jadi mungkin sudah 80% dalam persiapan untuk menjelang pemilu. Apa sih hambatan yang dihadapi menjelang persiapan pemilu? Untuk hambatannya sih terutama data ya, karena itu paling sulit untuk mendata mensinkronkan antara DPT itu daftar pemilihan tetap dan data real yang ada sekarang, karena banyak warga yang pindah dan kita nggak tahu di mana keberadaannya sekarang. Terus juga orang-orang yang meninggal saat ini belum tercatat di Disduk, jadi kita belum tahu apakah dia masih hidup atau meninggal gitu, karena juga banyak yang sudah meninggal tapi masih terdaftar gitu. Paling kita bermasalahnya dengan data itu sih. Lalu apa saja Bu yang Kelurahan Tanjung Ayu Sakti persiapan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ini? Pasti kegiatan program kita banyak ya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk yang penting salah satunya adalah penentuan lokasi tempat pemilihan, karena kan itu akan berdampak banyak ya. Kalau misalnya tempatnya sulit untuk dijangkau, parkirnya susah, pasti kan masyarakat malas. Nah, sekarang kita mencari lokasi yang benar-benar mudah dijangkau oleh masyarakat, itu salah satunya. Apa sih harapan Ibu itu tentang pemilu tahun ini? Tentunya kita berharap mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kesalahan, tidak ada perbuatan yang melenceng pada saat pemilu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan benar. Sampai di sini saja wawancara kali ini. Saya Rahmadania dan saya Kurbiasi dan Ibu Debbie. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dinda Rolisty dengan rekan saya Anissa Nabiha. Kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini kami telah bersama Bapak Nur Faidin selaku Ketua PPS Kelurahan Sungaijang. Nah, pada hari ini juga kami akan mewawancarai Bapak seputar pemilu nih Pak. Siap. Baik, sebelumnya kami mau tanya-tanya dulu nih Pak, kabar Bapak bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja ya Pak. Kami mau nanya nih Pak, bagaimana persiapan di Kelurahan Sungaijang mengenai datangnya pemilu tahun 2024? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk Kelurahan Sungaijang terkait dengan pemilu, alhamdulillah kami dari awal dilantik sampai sekarang sudah berjalan dan melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Baik. Sejauh ini ada dapat hambatan nggak Pak atau tantangan gitu Pak?
sama Kalau persiapannya? untuk hambatan dan tantangan, kalau hambatan tantangan itu pasti ada, tapi alhamdulillah hambatan tantangan itu bisa dilalui dengan baik. Yang penting kita koordinasi kerjasama dengan tokoh masyarakat, RT RW, kemudian dinas-dinas terkait dengan kepemiluan. Insya Allah hal-hal yang menghalangi itu akan terselesaikan dengan baik. Oke, baik Pak. Untuk nama-nama yang daftar caleg nih Pak, itu udah berapa orang nih Pak yang daftar ke Kelurahan Sumejang? Kalau caleg ini orang-orang tersebut rekrutnya kan dari partai politik, bukan di kelurahan. Jadi orang-orang itu daftarnya di partai politik, kemudian partai politik mendaftar di KPU dan KPU akan menetapkan. Dari awal namanya daftar calon sementara atau DCS, kemudian sekarang sudah ditetapkan daftar calon tetap dan sudah ditetapkan beberapa minggu yang lalu oleh KPU. Oke, untuk syarat umumnya mungkin bagi calonnya, mungkin pendaftarannya juga itu prosedurnya bagaimana Pak? Maksudnya calon umum, calon caleg Calon atau caleg, ya. untuk calon caleg, terkait calon caleg semuanya kan terteranya di partai politik dan di KPU. Jadi untuk di PPS ini kan setingkat PPS ini kan hanya mengurusi daftar pemilih, kemudian nanti pencoblosan, kemudian rekrutmen dari nanti petugas KPP, petugas pemilu itu di TPS, itu di PPS. Terkait dengan syarat-syarat itu di KPU. Mungkin umum sudah bisa mengetahui, semuanya bisa mengetahui, apalagi ada di mahasiswa mengetahui terkait dengan persyaratan tersebut. Kalau PPS itu tidak menerima pendaftaran itu. Untuk program yang dilakukan kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu itu apa Pak? Kalau program yang dilakukan, kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat, terutama RT RW. Kita adakan sosialisasi, kita pertemuan-pertemuan, setiap ada pertemuan kita selengilah. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk meningkatkan partisipasi terkait dengan pemilu ini, marilah sama-sama kita datang ke TPS pada tanggal 14 Februari. Seperti itu. Apa harapan kelurahan terhadap pemilu tahun ini Pak? Harapannya semoga pemilu ini berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Nah, itu harapan dari kelurahan, dan tidak ada hal-hal yang ya istilahnya yang mengganggu stabilitas, baik itu keamanan dan sebagainya dan sebagainya. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik. Baik, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Masya Fitri Aulia, bersama rekan saya Melun Banturuan dan Nanisha Agustina. Di sini kami bersama Ibu Nani Susantia, Ketua PTS Kelurahan Tanjung Pinang Timur, dan Ibu Ramawati, Sekretaris Lurah sekaligus Sekretariat TPS. Di sini kami akan mewawancarai tentang pemilu yang dilakukan pada tahun 2024. Untuk pertanyaan pertama, Bu, sejauh mana persiapan pemilu di Kelurahan Tanjung Pinang Timur? Sekarang program kami yang sedang kami laksanakan DPTB, jadi daftar pemilih tetap tambahan yang pindah pilih. Selanjutnya, Bu, kendala yang dihadapi menjelang persiapan pemilu ini? Kendala sih tidak ada, cuman kita lagi menunggu orang yang pindah pilih, karena beliau dari daerah lain kayak Tarempa, Anambas gitu ke sini. Ya sedang dari Ibu Ketua bahwa kita tadi sedang melakukan DP3 ya. DPTB itu adalah pindah pilih. Jadi kita menunggu masyarakat yang datang. Mereka itu pada umumnya tidak bertempat
juga hak pilihnya di Tanjung Timur ya Bu, karena mereka itu bekerja, bertugas dan lain-lain sebagainya di daerah lain, maka kami menunggu surat untuk mereka diberikan pindah pilih tadi, mereka bisa menyuarakan suaranya, memberikan hak suara di tempat yang mereka bekerja. Jadi di situ kita membuatkan satu lembar yang ya, ada namanya surat pindah pilih. Jadi dari lembar itu nanti mereka akan bisa menyuarakan hak sebagai pemilihnya di tempat yang mereka bekerja. Saya rasa itu saja Ibu ya sebagai sedikit kendala, tapi itu tidak merupakan kendala sih, cuman itu memang sudah biasa Bu ya di dalam pemilihan itu memang sudah ada seperti itu. Apa saja persyaratan umum dan prosedur pendaftaran calon? Calon caleg pertama ya domisili kelurahan Tanjung Pinang Timur, terus dia apa tuh syarat-syaratnya memang harus di ini ya. Itu kan kita Betul, udah betul. ada di dalam undang-undang itu. Selanjutnya, program apa saja yang dilakukan Kelurahan Tanjung Pinang Timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu? Apa tadi? Program apa saja yang dilakukan Kelurahan? Kami sosialisasinya ke yang rehabilitas terus anak-anak kuliah, pemula, nah itu aja. Selanjutnya, apa harapan Kelurahan Tanjung Pinang Timur terhadap pemilu tahun ini? Harapannya aman aja, tidak ada PSU, itu aja, dan ya kita terkendalikan di setiap TPS nanti biar tidak ada PSU, aman. Cukup sekian wawancara hari ini. Terima kasih untuk Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari mahasiswa Maritim Raja Ali Haji jurusan Hubungan Internasional ingin mengerjakan tugas studi lapang terkait tentang pemilu tahun depan tahun 2024 di Kelurahan Tanjung Ugat. Di sini kan kami ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sari sama Bapak Budi. Pertanyaan pertama, sejauh mana persiapan pemilu di Kelurahan Tanjung Ugat? Persiapan ini ya kita mengikuti tahapan dari KPU. Iya, semua kelurahan itu pasti mengikuti tahapan dari KPU. Sekarang masih DP, DPT, HBS, tambahan untuk masa kampanye atau ribuan-ribuan itu urusan di atas. Karena sekarang sudah masuk tahapan kampanye kan, jadi kita tidak ada menerima arahan untuk melakukan apapun tentang kampanye itu. Paling mesti kami Berarti dari KPU-nya ya? Ya, dari KPU-nya. Mereka sudah ada agenda kerja yang meneruskan ke pemilu. Sudah berarti roundnya sudah ada. Kita tak bisa mandai-mandai sendiri. Selanjutnya Bu, dalam pelaksanaan persiapan pemilu ini apakah ada kendala atau hambatan di Kelurahan Tanjung Ugat sendiri? Kendala sih memang ada. Itu Undang-Undang Nomor 1 intinya. Itu dia. Masalahnya di situ aja karena selalu ini kayak kecil ini anggarannya kayak untuk di PPS PPK itu aja kendalanya. Kalau untuk gangguan apa ataupun kendala-kendala dari warga dari RT-nya nggak ada. Hasilnya ada. Belum ada tidak ada ya. Jadi kalau untuk tahapan saat ini kita untuk merekrut ke PPS
kelompok penyelenggara pemungutan suara itu kita melibatkan ke RT Pantarli untuk membentuk panitia tersebut penyelenggara pemilu nanti. Saat ini ya, kalau untuk sebelumnya kita sudah bentuk juga TPS, tempat pemungutan suara. Itu juga kita lakukan sesuai dengan agenda dari KPU. Kalau sekarang itu untuk membentuk kelompok penyelenggara. Pasti nanti kita akan menghadapi warga atau calon anggota KPPS ini mungkin terlibat ataupun terdaftar sebagai anggota partai, simpatisan partai. Itu adalah kita yang harus kita cek satu-satu dan mencari orang yang betul-betul netral itu agak-agak sukar juga ya sekarangnya, susah juga gitu. Jadi semuanya tanpa kita sadar ya, mungkin adik-adik lah mungkin nanti kita cek atau terdaftar sebagai anggota partai ada gimana, padahal nggak ada sama sekali. KTP-nya di partai. Tahu. Seperti itu. Terus untuk pengajuan untuk penghapusan itu lama, jadi memakan waktu untuk penerimaan itu kan KPPS itu. Hanya untuk lapor ke KPU, sementara masa pendaftaran KPPS-nya terus berjalan gitu. Itulah yang kendalanya. Penghapusannya ke KPU Penghapusannya ke KPU. Jadi kita mengecek satu persatu anggotanya. Selanjutnya Bu, kalau misalnya tentang calon legislasinya, itu apa di kelurahan tuh mengurus juga gitu? Tidak lewat kelurahan. Jadi dari KPU-nya Maksudnya legislasi calon legislasinya apakah di kelurahan juga? ya, kalau untuk KPPS pendaftaran di kelurahan. Maksudnya calon. Oh, caleg ya. Oh, calegnya tidak langsung ke KPU. Yang dilakukan kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kalau program secara khusus itu tidak ada ya, cuman kita melaksanakan himbauan dari misalnya surat himbauan dari wali kota gitu kan, untuk supaya netral, yang seperti itu. Ada misalnya ada program dari Bawaslu untuk sosialisasi, nanti kita meneruskan. Misalnya nanti ada dari Kesbangpol mengenai dialog mengenai ketertiban dan kenyamanan dalam pemilu, nanti itu surati kita meneruskan kepada masyarakat atau perwakilan untuk mengikuti, yang sifatnya seperti itu. Kalau ketertiban yang lain ya Babinsa, Babin Kaptibmas, Babin Potirgat itu dengan kelurahan tuh kita saling berkoordinasi juga untuk di lapangan, untuk program-program yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu juga kita mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, mendukung calon-calon andalannya nanti di dalam pemilihan umum. Sebab satu suara itu menentukan 5 tahun ke depan, pembangunan Tanjung Pinang ke depan. Jadi jangan sia-siakan. Yang terakhir Pak Bu, harapan untuk pemilu tahun 2024 itu gimana? Harapannya ya kita berjalan damai, adil, dan tidak ada kecurangan. Tidak ada cek-cek apa-apa seperti itu. Dan juga jangan sampai terjadilah kebakaran atau apa bencana yang anarkis gitu, anarkis, sesuatu yang anarkis, jadi yang anarkis, sehingga tahapan pemilu ini berjalan dengan lancar. Dan kami pun tidak banyak kerja gitu. Pertanyaan dari kami cukup itu saja Bu. Udah. Aku deh, santai. Makasih banyak. Terima kasih atas waktunya.
saya bicara masyarakat dulu lah ya, karena saya mendapatkan saya sebagai penyelenggara. Sampai sekarang kita masih melalui tahapan-tahapannya, yang dimana kalau untuk dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah tahapan-tahapan yang sebelumnya udah kita lalui. Jadi alhamdulillah juga nggak ada kendala gitu, kadang-kadang aman-aman aja. Tinggal kita menunggu tahapan berikutnya. Kadang-kadang aman-aman aja. Tinggal kita menunggu tahapan berikutnya. Apa saja Pak kendala atau hambatan yang dihadapi dalam persiapan pemilu? Nah, kalau bicara kendala atau halangan ya, apa aja yang kita jumpai, selama ini tidak ada, biasa aja nggak ada. Ya mungkin masyarakat kita sudah terbiasa dengan hal seperti ini, nggak terlalu menyulitkan lah. Ya menurut saya nggak ada masalah. Apa saja program-program yang dilakukan kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Kalau programnya untuk kelurahan, ya sering kita mencoba saling bertemu sama perangkat RT RW, ya, yang dimana notabene-nya di bawah nama kelurahan kan. Jadi kita sering bilang kita coba merangkul, mengajak bersama-sama memberikan hak suara daripada hari hanya nanti. Ya itu aja sih, dan seterusnya kita coba kalau memang ada perkumpulan tuan apa, kita coba mengimbau masyarakat itu aja. Dan kita nggak mau terlalu mengintervensi, kita kan tak boleh gitu. Jadi kita menggunakan, kita selaku pihak kelurahan, kita mengajaklah masyarakat berbondong-bondong di hari H nanti kita gunakan hak pilih kita. Bagaimana sistem kapitulasi suara ini? Apakah masih manual atau menggunakan teknologi? Nah, makanya kembali saya bilang tadi, kita lagi menunggu teknis, lagi menunggu teknis. Apakah mengambil seperti dulu atau ada perubahan, kita belum tahu. Tunggu aja hari tanggal mainnya nanti. Bagaimana Pak persiapan untuk keamanan? Kalau keamanan begini, keamanan macam mana nih maksudnya nih? Keamanan. Ya kalau untuk keamanan kan seperti biasanya kan di masing-masing PPS kan kita kan siagakan di masing-masing PPS kan 2 orang untuk menjaga keamanan di tempat pemungutan suara itu. Nah, terus kita juga standby kan 5 orang PR5 di kantor lurah untuk menjaga logistik yang masuk nanti. Untuk keamanan udah kita ready sih, kan baru ini kan orang baru hari semalam hari apa tuh, hari Selasa ya, orang kan Senin ya, semalam Senin itu mereka kan udah mengadakan apel gabungan siaga di daerah sama Pak Gubernur, mungkin dikasih arahan sama Pak Gubernur. Nah itu kan gabungan antara Bintan sama kota digabung di sana, jadi dikasih pengarahan apel siaga persiapan pemilu.